Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Tizaldi, NIM C1B0201006 dari Prodi Manajemen R005, ingin mengerjakan tugas mid semester tentang menganalisa suatu kasus. Saya mengambil kasus tentang disintegrasi, dan kasus yang saya ambil yaitu kasus tentang sengketa lahan yang terjadi di Provinsi Jambi, lebih tepatnya di Kabupaten Kerinci. Sengketa lahan yang terjadi antara dua kampung, yaitu Kampung Semerap, Kecamatan Danau Kerinci, dan Kampung Muak, Kecamatan Bukit Kerman. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kejadian bentrok antara dua kampung tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, puluhan warga desa Semerap dengan membawa senjata tajam berupa tombak dan parang sudah berada di perbatasan desa Muak. Begitu juga dengan warga desa Muak sudah melakukan pemblokiran jalan dengan menebang kayu besar yang melintang di tengah jalan. Dua warga desa ini sempat bentrok menggunakan senjata tajam dan senapan angin. Akibatnya 3 warga Semerap terluka di bagian kepala dan perut. Ketiganya langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membubarkan dan memukul mundur 2 masyarakat desa. Tidak berselang lama warga Semerap akhirnya pulang ke desa mereka. Warga desa Muak. Informasi yang saya dapat dari kericuhan yang terjadi antara dua desa tersebut yaitu banyaknya pemblokiran jalan dan banyaknya korban luka-luka, dan terdapat 1 korban tewas, yaitu terjadinya penembakan saat terjadinya kericuhan. Selama kericuhan terjadi, banyak pihak polisi dan TNI serta pemerintah ikut menjadi penengah agar tidak terjadinya kericuhan. Tetapi karena banyaknya provokasi di antara dua desa tersebut menyebabkan kericuhan semakin besar. Kasus sengketa lahan antara warga desa Semerap dan warga desa Muak Kabupaten Kerinci masih terus diproses. Dan pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku penembakan yang diduga mengakibatkan 1 orang warga desa Semerap meninggal dunia. Kapolda menjelaskan bahwa sengketa lahan ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan puncaknya pada tanggal 25 Oktober 2020 tahun lalu. Dan hingga saat ini Kapolda berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang terlibat pengerusakan lahan. 2 tersangka penembakan diduga menyebabkan korban meninggal dunia, dan 1 orang yang dikenakan undang-undang darurat karena memiliki senapan angin tanpa izin, serta 1 orang DPO. Hingga saat ini antara 2 desa tersebut sudah melakukan damai. Kedua desa telah berdamai dan membaik. Untuk sengketa lahan sendiri dijelaskan sedang diproses adat dan warga kedua desa sudah membaur. Menurut pendapat saya, konflik kerusuhan yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik. Tetapi jika terjadinya kesalahpahaman seperti antara 2 desa tersebut, lebih baik dilakukan dengan cara damai, yaitu dengan membawa kasus tersebut ke pemerintahan agar dapat diselesaikan dengan cara adil dan tidak terjadinya kericuhan serta tidak adanya korban jiwa seperti yang terjadi pada bentrok tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.